Dimas, pria Indonesia yang kelelahan dan pingsan di kereta Jerman, ditolong oleh seorang wanita bul misterius. Ia tak menyangka wanita itu ternyata putri konglomerat Jerman yang kabur dari keluarganya demi hidup sederhana. Dari pertemuan tak sengaja, tumbuhlah cinta yang harus melawan perbedaan kasta, tekanan keluarga, dan masa lalu yang rumit, tapi cinta sejati selalu punya jalannya sendiri. Namaku Dimas, aku datang ke Jerman bukan karena aku kaya, bukan juga karena beasiswa atau kerjaan mentereng. Aku kesini karena mimpi-mimpi bodoh. Mungkin dulu aku pikir kalau bisa keluar dari Indonesia, aku bisa hidup lebih layak, aku bisa mulai dari nol dan jadi orang sukses. Tapi yang tidak pernah aku sangka, mimpi itu bisa berubah jadi mimpi buruk begitu cepat. Pagi itu dingin, bahkan jaket tipis yang aku pakai rasanya seperti kertas. Aku duduk di pojok bangku kereta regional yang melaju dari Frankfurt ke KLN. Perutku kosong, uangku tinggal recehan euro yang bahkan gak cukup buat beli roti di vending machine. Badanku lemas, aku baru kehilangan kerjaan 2 hari, lalu cuci piring di restoran kecil yang bangkrut karena denda pajak. Pemiliknya kabur, gaji terakhirku ikut hilang. Aku belum punya tempat tinggal. Koperku kecil, isinya cuma beberapa baju dan charger. Aku cuma mau ke KLN karena ada kenalan lama sesama orang Indonesia di sana. Siapa tahu bisa numpang tidur semalam 2 malam. Tapi kereta ini terasa terlalu hangat, terlalu nyaman, dan entah kenapa aku tertidur. Tidur yang aneh, rasanya kayak tenggelam. Seperti tubuhku ikut melayang, tapi otakku sadar kalau aku pingsan, lapar, lelah, dingin, stres semuanya numpuk. Sampai detik itu, aku masih bisa mengingat samar-samar suara gaduh di sekelilingku. Ada yang berbisik, ada yang tertawa, ada yang bilang, "Was is los mit ihm?" Apa yang terjadi dengan dia? Lalu tiba-tiba ada aroma harum yang lembut, dan suara wanita pelan menyapaku, "Halo, bist du okay?" Aku coba buka mata. Kabur siluet seorang wanita muda duduk di sampingku, rambutnya pirang. Wajahnya putih pucat, tapi senyumnya hangat. Dia menepuk pundakku pelan, tangannya dingin, tapi lembut. "Hei, kamu bisa dengar aku?" katanya. Dalam bahasa Inggris yang jelas, "Kamu pingsan." Aku mengangguk pelan, walau kepala masih pening. Tubuhku seperti enggan bergerak. Wanita itu berdiri, lalu bicara ke seseorang di luar pandanganku. Beberapa menit kemudian, aku disodori botol air dan sepotong roti sandwich dari tasnya. Aku mencoba menolak, tapi perutku lebih jujur dari mulutku. Aku minum, lalu makan perlahan. Air mata nyaris keluar. Bukan karena sandwichnya enak, tapi karena aku sadar, aku benar-benar tidak punya siapa-siapa di negeri ini. Tapi ada orang asing yang peduli. Wanita itu memperkenalkan diri, "Namaku Lia." Aku menunduk malu. "Aku Dimas, dari Indonesia." Dia tersenyum lagi. "Kamu gak apa-apa sendirian." Aku gak langsung jawab. Di dalam kepalaku, semua pertanyaan muncul sekaligus. Siapa dia? Kenapa dia nolong aku? Kenapa orang lain tadi cuma lewat, tapi dia duduk dan ngajak ngobrol? Kereta berhenti. Lia berdiri. "Ayo," katanya pelan. Aku kaget. "Kemana?" "Ke rumahku." "Kamu gak bisa jalan sendirian dalam kondisi begini?" Aku ragu, sangat ragu, tapi aku sadar aku gak punya pilihan. Uangku gak cukup buat naik bus, dan dinginnya udara luar bisa bikin aku ambruk lagi. Maka, dengan sisa tenaga yang aku punya, aku bangkit. Lia menggandeng koper kecilku dan membantuku berjalan. Rumahnya kecil, nyaman, lokasinya agak pinggir kota, ada dapur mungil, rak buku penuh novel bahasa Jerman dan Inggris, dan foto-foto hitam putih di dinding. Semuanya terlihat seperti milik orang yang hidup damai dan mandiri. Lia menyuruhku duduk. Dia menuangkan teh panas, menyuguhkan sup instan, dan menyalakan pemanas ruangan. "Boleh aku tahu kenapa kamu pingsan?" tanyanya sambil duduk di seberangku. Aku hanya menghela napas. "Aku
Kehilangan kerja, nggak punya tempat tinggal, nggak makan sejak kemarin. Aku cuma pengen nyampe ke Ellen. Lia menatapku lama, tapi tak ada rasa kasihan, di matanya hanya ketenangan yang aneh. Kalau gitu, istirahatlah dulu. Kamu bisa tinggal di sini sementara. Aku langsung menolak. Lia, aku nggak bisa tapi kamu sudah di sini, setidaknya semalam. Dia bicara seperti itu hal biasa. Padahal, aku baru sadar. Dia tidak pernah tanya nama belakangku, dia tidak minta jaminan, tidak curiga. Aku nggak tahu, harus bilang. Apa gumamku? Lia berdiri sambil tersenyum. Kamu nggak harus bilang apa-apa. Aku juga pernah ditolong orang asing, sekarang giliranku. Aku tidak tahu apa maksudnya. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya sejak berhari-hari, aku tidur di tempat yang hangat. Dan merasa tidak sendiri, dan tanpa aku sadari. Pertemuan itu bukan cuma menyelamatkanku dari kelaparan, tapi juga membuka pintu menuju kehidupan yang tak pernah aku bayangkan bersama seorang wanita yang ternyata menyimpan rahasia besar. Pagi pertama di rumah Lia terasa seperti mimpi yang gak masuk akal. Aku bangun dengan selimut hangat, suara ketel air mendidih di dapur, dan aroma roti panggang yang menguar lembut. Sementara dunia luar masih kelabu dan dingin, tempat ini terasa manusiawi. Aku bangun pelan, tubuhku masih lemas, tapi perutku sudah mulai bernyanyi lagi. Aku ke dapur, dan Lia sudah ada di sana, mengenakan sweater abu-abu dan celana santai. Rambut pirangnya diikat asal, tanpa makeup, tapi wajahnya tetap segar, sungguh berbeda dari bayangan bola Jerman yang biasanya tampil rapi dan dingin. Guten Morgen, Dimas, sapanya sambil tersenyum. Aku masih kikuk. Selamat pagi, maaf. Aku kebanyakan ganggu kamu. Dia mengangkat bahu. Kamu gak ganggu, aku tinggal sendiri dan rumah ini terlalu sepi. Aku menatap sekeliling. Benar, rumah ini tidak besar, tapi tertata rapi, tidak ada kemewahan berlebihan. Buku-buku memenuhi rak, sebagian besar novel sastra klasik dan sejarah. Beberapa lukisan kecil tergantung di dinding. Lia menyajikan roti, selai, dan telur orak-arik sederhana. Aku menahan diri untuk tidak makan seperti orang kelaparan, tapi dia malah tertawa pelan. Makan aja. Aku masak memang buat kamu, terima kasih. Lia beneran. Aku nggak tahu harus balas gimana. Dia menatapku sebentar. Kamu bisa mulai dengan cerita sedikit tentang dirimu. Aku menarik napas. Namaku Dimas, lulusan teknik industri dari Jogja, tapi kerjaanku di Jerman jauh dari gelar itu. Aku datang ke sini 3 tahun lalu sebagai tenaga magang di pabrik perakitan. Kontrak habis, aku pindah-pindah kerja dari bersih-bersih hotel, cuci piring, sampai ngangkut barang di gudang. Semua demi mimpi, bisa kirim uang ke ibu di kampung dan cari kehidupan yang lebih baik. Dan sekarang kamu nggak punya tempat tinggal? Tanya Lia, suaranya pelan, tapi tidak menghakimi. Aku mengangguk. Aku sedang mau ke Kailan. Ada teman lama di sana. Tapi entah dia masih ingat aku atau enggak. Dia hanya diam sejenak, lalu berdiri, mengambil secari kertas dan menuliskan sesuatu. Nomorku, kalau kamu butuh bantu cari temanmu, aku bisa bantu juga. Tapi, kamu boleh tinggal di sini dulu, setidaknya sampai kamu cukup kuat untuk jalan lagi. Aku menatap angka-angka. Di kertas itu, ada sesuatu dalam caranya menatapku. Bukan iba, tapi seperti seseorang yang tahu rasanya kehilangan arah. Lia, aku memanggil pelan. Kenapa kamu nolong aku? Maksudku, kamu bahkan gak kenal aku. Dia tersenyum, tapi senyuman itu ada luka di baliknya. Karena aku tahu rasanya merasa sendirian di negeri asing. Aku juga pernah seperti itu. Aku diam. Kalimat itu mengendap dalam pikiranku sepanjang hari. Hari demi hari, aku mulai terbiasa tinggal di rumah Lia. Dia sibuk mengetik sesuatu di laptopnya tiap pagi katanya. Dia freelance editor untuk penerbit online. Aku tidak terlalu paham detailnya. Tapi dia terlihat tekun. Sementara itu, aku bantu bersih-bersih rumah, masak, bahkan betulin gagang pintu yang longgar. Lia orang yang menyenangkan. Suka mendengarkan,
Suka cerita tentang filosofi hidup, tentang musik klasik, dan tentang anjing kecil bernama Max yang dulu ia rawat, tapi sudah mati setahun lalu karena kanker. Saat dia cerita soal itu, matanya basah. Tapi dia cepat menyembunyikannya. Aku merasa nyaman di dekatnya, tapi tetap ada satu hal yang menggangguku, semua terlalu sempurna. Suatu sore, saat aku bantu buang sampah keluar, aku lihat ada mobil hitam terparkir tak jauh dari rumah. Kacanya gelap, mesinnya mati, tapi rasanya ada seseorang di dalam. Saat aku menoleh lagi, mobil itu sudah pergi. Aku diamkan. Tapi 2 hari kemudian, aku lihat pria berjas gelap berdiri di seberang jalan, seperti sedang menelpon, tapi sesekali menatap ke arah rumah ini. Ada yang tidak biasa. Aku tidak langsung cerita ke Lia. Tapi malamnya, saat kami duduk minum teh di balkon, aku memberanikan diri. Lia, boleh aku tanya satu hal? Tentu, kamu bilang kamu tinggal sendiri. Tapi, kamu pernah dikejar orang? Dia mendadak terdiam, lalu menatapku. Lama, kenapa kamu tanya begitu? Aku ceritakan soal pria berjas dan mobil hitam. Lia menunduk. Tangannya meremas cangkir teh. Kemudian dia berkata pelan, kalau aku jujur, kamu janji nggak akan pergi. Aku menelan ludah. Iya, aku janji. Lia menghela napas panjang. Aku bukan siapa-siapa di sini, tapi keluargaku. Bukan keluarga biasa. Aku kabur dari rumah. Aku mematung. Keluargaku adalah pemilik satu perusahaan otomotif terbesar di Jerman, von Reichenberg Group. Ayahku mengontrol segalanya. Hidupku dirancang dari lahir, sekolah mana, pacaran dengan siapa, bahkan rencana pernikahan tahun depan sudah disiapkan. Aku terdiam. Dunia seakan berhenti sejenak. Jadi kamu, anak konglomerat. Lia mengangguk pelan, tapi aku benci hidup itu. Aku ingin jadi manusia biasa, bukan boneka keluarga. Aku belum bisa berkata apa-apa. Satu hal yang pasti, hidupku berubah sejak naik kereta itu. Tapi yang lebih gila, aku sekarang tinggal bersama seorang putri konglomerat yang sedang menyamar sebagai rakyat biasa. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa mungkin kisah ini belum mau berakhir. Sejak malam Lia mengaku siapa dirinya, aku belum sepenuhnya bisa memproses semuanya. Aku coba bersikap biasa, tapi tiap kali menatap wajahnya saat dia mengolah selai roti atau mencuci piring dengan santai, pikiranku berontak. Ini bukan cuma gadis bule baik hati. Ini putri dari salah satu konglomerat otomotif paling berpengaruh di Jerman. Kalau orang tahu aku tinggal serumah dengannya, bisa-bisa aku diseret polisi atau muncul di TV sebagai imigran gelap yang nyulik anak orang kaya. Tapi yang lebih gila, aku mulai nyaman. Lia bukan tipe orang yang suka bicara tentang kekayaan. Malah sebaliknya, dia sering cerita tentang bagaimana hidupnya dulu penuh aturan. Makan siang diatur jamnya, pakaian harus sesuai protokol, dan bahkan ekspresi wajah saat difoto pun diatur agar tidak memalukan nama keluarga. Aku muak hidup di dunia yang semuanya pakai naskah, katanya suatu malam. Kami duduk di balkon, melihat langit yang mendung di bawah sana. Jalanan kota kecil ini sepi, angin musim gugur mulai menggigit. Lalu kamu kabur? Tanyaku pelan. Dia mengangguk. 3 bulan lalu, setelah ayahku memaksa aku menikah dengan pria yang bahkan aku nggak suka, aku hanya diam. Kata-kata seolah hilang. Tapi dalam diam itu, aku paham satu hal, Lia bukan kabur dari kemewahan, dia kabur dari dunia yang mengekangnya. Hari-hari setelah itu, kami semakin dekat. Aku mulai bantu kerjaan freelance-nya, seperti mengedit artikel, menerjemahkan, bahkan kadang sekadar duduk menemaninya saat dia mengetik. Kami sering masak bareng, nonton film jadul, atau ngobrol tentang hal-hal remeh dari mie instan favoritku sampai kisah waktu dia nyaris kabur dari pesta dansa karena sepatu hat tingginya nyangkut di karpet mewah. Di antara tawa dan cerita, ada keheningan yang hangat. Namun, di balik semua itu, aku tetap waspada, bukan ke Lia, tapi ke dunia luar.
Pria-pria berjas gelap itu muncul lagi, kadang berdiri di halte seberang jalan, kadang berpura-pura menatap peta kota. Mereka tidak agresif, tapi kehadiran mereka seperti bayangan gelap yang selalu mengikuti, dan aku mulai sadar, waktu kami bersama tidak akan selamanya tenang. Suatu pagi, saat aku keluar beli roti, aku mendengar seseorang memanggilku dari gang samping toko. "Hei, kamu!" Aku menoleh. Seorang pria berperawakan tinggi dengan jas gelap berdiri di sana. Wajahnya datar, bahasa Jermannya terlalu cepat, jadi aku menjawab dengan Inggris. "Sorry, I don't speak German well." Dia langsung beralih, "You live with Lia von Reichenberg, don't you?" Dadaku seperti ditusuk. Aku diam. "How are you?" "Just tell her this," katanya sambil menyelipkan amplop ke sakuku. "That clock is ticking." Dia berbalik dan pergi. Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, aku berjalan pulang dengan kaki gemetar. Begitu sampai rumah, Lia langsung tahu ada yang salah. "Kamu kenapa?" tanyanya, wajahnya pucat. Aku mengeluarkan amplop itu. Ia mengambilnya dengan tangan bergetar. Saat ia buka, matanya langsung berkaca-kaca. "Ini tulisan tangan ayahku," bisiknya. Isi suratnya singkat tapi berat. Ayahnya tahu dia di sini. Dia diberi waktu seminggu untuk kembali. Jika tidak, semua yang menutupi pelariannya akan dihancurkan, termasuk siapapun yang bersamanya. Mataku dan matanya bertemu. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan dalam sorot Lia. Bukan takut dihukum, tapi takut kehilangan sesuatu yang baru saja dia temukan, kebebasan. Dan mungkin seseorang yang mulai dia percaya. "Apa kamu nyesel nolong aku, Lia?" tanyaku pelan. Dia menatapku, lalu menggenggam tanganku. "Justru kamu satu-satunya alasan aku bertahan." Saat itu, aku sadar. Hubungan kami sudah lebih dari sekadar pertemanan, tapi juga lebih rumit dari sekadar cinta biasa. Sejak surat dari ayah Lia datang, suasana di rumah itu berubah. Lia masih tersenyum, masih masak sarapan untuk kami, dan masih duduk bersamaku menonton film di malam hari. Tapi senyumnya terasa lebih tipis, matanya lebih sering menatap kosong, keluar jendela, dan tubuhnya seperti sedang memikul sesuatu yang berat, sangat berat. Aku pun begitu. Setiap kali aku menyentuh handphone, aku merasa sedang diawasi. Setiap kali mendengar suara mobil berhenti di depan rumah, jantungku seperti akan meloncat. Aku tahu, waktu kami bersama sudah dihitung mundur. Pada hari ketiga, setelah surat itu datang, Lia mengajakku ke pusat kota. Dia bilang dia ingin jalan-jalan sebentar. Tapi, yang terjadi lebih dari itu. Kami berhenti di sebuah cafe kecil. Bukan tempat mewah, justru cafe indie yang interiornya penuh lukisan buatan seniman jalanan. Kami duduk di pojok, ditemani teh hitam dan roti hangat. Saat itulah Lia mulai bicara. "Lebih dalam dari sebelumnya, aku dulu nggak bisa ke tempat kayak gini," katanya sambil menatap langit-langit cafe. "Ayahku nggak suka tempat yang tidak steril. Dia bilang, aku harus menjaga lagi." Aku diam, mendengarkan. Waktu kecil, aku dikawal kemanapun. Aku bahkan gak pernah naik transportasi umum. Semua serba diatur, dari warna sepatu sampai siapa yang boleh jadi temanku. Dan waktu aku bilang ingin kuliah sastra, dia tertawa. Dia bilang itu jurusan orang pengangguran. Nada suaranya datar, tapi aku bisa rasakan ada luka yang belum sembuh. Lalu, aku kenal pria bernama Victor, anak kolega ayah, tampan, pintar, punya masa depan, tapi dia kasar. Dia suka merendahkan, tapi ayah bilang aku harus belajar beradaptasi dengan karakter laki-laki kuat. Aku mengepalkan tangan di bawah meja, sampai suatu hari, aku muak. Aku simpan uang diam-diam. Aku cari kamar di kota kecil ini. Aku potong kartu kredit dan kabur. Aku tak bisa berkata apa-apa selain satu kalimat, "Kamu berani, Lia?" Dia tersenyum kecil, bukan berani, tapi putus asa. Kami pulang sore itu dengan hati campur aduk. Tapi malamnya, sesuatu terjadi. Saat aku hendak mengambil baju dari kamar tamu,
Aku melihat pintu kamar Lia terbuka sedikit, dan di dalamnya ada foto-foto yang tertempel di dinding. Aku tertegun, foto-foto masa kecil Lia, berpakaian pesta, duduk di mobil mewah, berfoto dengan pejabat dan selebriti. Salah satunya, ada surat kabar yang memuat headline, Putri Tunggal Reichenberg, grup resmi tunangan dengan Victor M. Aku terdiam, rasanya seperti masuk ke dunia lain. Beberapa detik kemudian, Lia muncul di belakangku. Dia tidak marah, hanya menatapku dengan ekspresi lelah. Itu dulu, sekarang, aku cuma Lia. Aku menatapnya, tapi dunia itu gak akan berhenti ngejar kamu, kan? Dia mengangguk pelan. Kita bisa lari, tapi mereka akan selalu bisa mencari. Ayahku punya koneksi kemana-mana. Kalau dia mau, dia bisa menghapus nama seseorang dari peta. Lia terdengar sangat yakin saat berkata itu, dan aku mulai bertanya dalam hati, apakah aku sudah terlalu jauh terlibat dalam hidup seseorang yang punya dunia sekuat itu? Tapi hatiku menolak mundur. Aku bisa pergi, kalau itu bisa bikin kamu aman, kataku pelan. Lia menatapku tajam. Jangan pernah bilang begitu. Jangan jadi orang pertama yang meninggalkanku karena takut. Kata-katanya menghantam seperti badai, bukan karena dia marah, tapi karena itu keluar dari luka lama. Luka karena ditinggalkan, diabaikan, dijadikan pion. Aku tidak bisa janji bisa melindunginya, tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan lari. Bahkan, kalau harus menghadapi dunia yang jauh lebih besar dari diriku, hari berikutnya, aku bangun dan menemukan surat kecil di atas meja makan. Tulisan tangan Lia yang rapi, Dimas, hari ini aku harus bertemu seseorang. Kalau aku tidak kembali malam ini, jangan cari aku, tapi percayalah, aku melakukan ini untuk kita. Aku hampir menjatuhkan surat itu dari tangan. Aku keluar rumah. Tidak ada jejak Lia, hanya udara dingin dan sunyi. Tapi aku tahu, hari itu, dunia Lia sedang mencoba menariknya kembali, dan aku mulai sadar, kisah ini tidak lagi tentang seorang pria yang ditolong wanita asing, tapi tentang dua orang dari dunia yang berbeda, yang mencoba melawan takdir. Hari itu dingin, tapi yang membuatku menggigil bukanlah cuaca. Lia menghilang sejak pagi, hanya meninggalkan secarik surat di meja makan yang membuat jantungku seperti dicekik. Kalau aku tidak kembali malam ini, jangan cari aku. Tentu saja aku tetap mencarinya. Setelah makan siang yang rasanya hambar, aku mulai mondar-mandir. Kukirim pesan, tak dibalas. Kupanggil berkali-kali, tak diangkat. Aku bahkan berjalan ke halte tempat biasanya dia naik tram. Tak ada jejak. Tiba-tiba aku merasa seperti orang asing lagi di negeri ini, sama seperti hari pertama aku datang ke Jerman. Tapi kali ini lebih menyakitkan karena untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa punya seseorang. Dan seseorang itu bisa saja direnggut dariku. Menjelang maghrib, aku duduk sendiri di kursi taman di depan rumah, gelisah lelah, dan saat itulah sebuah mobil hitam berhenti tepat di seberang. Pintu belakang terbuka perlahan. Lia keluar. Wajahnya pucat, bibirnya kering, tapi matanya tetap tajam. Dia berjalan cepat ke arahku, lalu tanpa banyak bicara, menarik tanganku. Masuk rumah, bisiknya tegas. Begitu pintu tertutup, dia memelukku erat, dan aku tahu sesuatu yang besar baru saja terjadi. Setelah kami duduk, Lia mulai bercerita. Tangannya gemetar. Tapi dia tetap bicara. Aku dipanggil ke hotel tempat keluarga biasa tinggal. Mereka temukan aku lewat pelacak di kartu SIM lama yang ternyata masih aktif. Kamu sendirian? Tanyaku. Dia mengangguk. Di sana, ayahku sudah menunggu bersama Victor. Aku langsung mengepalkan tangan saat nama itu disebut. Dia bilang, cukup sudah sandiwara ini. Dia menawarkan jalan damai. Apa maksudnya? Kalau aku mau kembali menikahi Victor seperti yang direncanakan, mereka akan lupakan semuanya. Tapi kalau tidak, kamu akan dideportasi. Dimas, mereka bisa bikin kamu dicap sebagai imigran ilegal, bahkan menyebarkan fitnah ke media. Aku terdiam.
Rasanya seperti leherku dicekik. Mereka pikir kamu hanya numpang hidup dariku. Mereka pikir kamu hanya pria rendahan yang aku temui saat kabur. Dan mereka tidak suka cerita ini jadi lebih dalam dari yang mereka kira. Aku memejamkan mata. Aku tahu dari awal aku bukan siapa-siapa di dunia Lia. Tapi kini kenyataan itu terasa lebih nyata dan lebih menyakitkan. Jadi, kamu mau apa sekarang? Tanyaku akhirnya. Lia menatapku. Dalam lama, aku mau kamu ikut pergi dariku. Kalimat itu menampar lebih keras dari semua ancaman. Tapi bukan karena aku menyesal kenal kamu, justru karena aku ingin kamu aman. Aku menggeleng. Jangan suruh aku lari, Lia, biar aku yang hadapi ini. Dia berdiri, air matanya mulai jatuh. Dimas, kamu terlalu baik untuk dunia sekuat ini. Mereka bisa hancurkan hidupmu. Kamu nggak tahu siapa yang kita hadapi. Aku berdiri menyusulnya. Aku tahu, tapi aku juga tahu. Aku nggak akan bisa hidup tenang kalau harus ninggalin kamu begitu aja. Kami terdiam. Di luar, hujan mulai turun. Seolah dunia ikut menangis bersamaku. Lia akhirnya berkata lirih, kalau begitu, kita harus ambil keputusan malam ini, pergi dari sini, ke tempat mereka nggak bisa cari. Aku menatapnya dengan tatapan tak percaya. Kamu yakin? Dia mengangguk. Kita pergi, Dimas, bukan karena takut, tapi karena kita berhak memilih takdir kita sendiri. Malam itu, kami mulai berkemas, tidak banyak, hanya satu koper kecil, pakaian hangat, dokumen, dan sedikit uang tunai yang disimpan Lia selama berbulan-bulan. Aku tak tahu kemana kami akan pergi, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa seperti tokoh utama dalam hidupku sendiri. Namun jauh di lubuk hati, aku tahu kaburnya kami hanya akan memicu amarah yang lebih besar. Dan dunia Lia, dunia yang punya mata dan tangan di mana-mana, tidak akan tinggal diam. Kami kabur di tengah malam, tanpa pamit, tanpa arah pasti. Lia menyetir sendiri mobil sewaan, dan aku duduk di sebelahnya, menggenggam erat koper kecil kami, sebuah simbol kecil dari sisa hidup yang kami pilih untuk pertaruhkan. Mobil melaju ke arah selatan, melewati kota-kota kecil yang asing. Kami menghindari tol, menghindari kamera jalan, dan menghindari pusat kota besar. Lia seakan tahu persis jalur mana yang aman dari pantauan dunia lamanya. Selama aku masih kecil, aku diajar cara melarikan diri, kata Lia tiba-tiba, suaranya pelan. Lucu ya, mereka membekaliku untuk menghadapi penculikan, tapi ternyata aku kabur dari mereka sendiri. Aku hanya bisa menatapnya. Di balik semua cerita dan kekuatannya, Lia tetap seorang wanita yang sedang melawan dunia, dan aku pria biasa yang kebetulan mencintainya. Kami sampai di sebuah kota kecil di dekat perbatasan Austria. Kota itu nyaris tak tercatat di peta wisata. Hanya ada rumah-rumah tua dari kayu, ladang luas, dan satu kedai kopi yang jadi pusat pertemuan warga lokal. Lia menyewa sebuah pondok kecil dari seorang nenek yang buta huruf dan tak peduli siapa kamu asalkan membayar tepat waktu. Pondok itu tak punya internet, sinyalnya lemah, dan satu-satunya hiburan hanya radio tua dan buku-buku tua yang ditinggalkan penyewa lama. Tapi anehnya, aku merasa damai. Kami hidup sederhana. Lia menjahit pakaian, aku membantu memotong kayu dan mencari kerja di ladang warga. Setiap pagi kami minum kopi berdua sambil mendengar berita dari radio lokal yang lebih banyak membahas harga susu sapi dan musim panen daripada politik dunia. Namun, damai itu tak bertahan lama. Suatu pagi, Lia menggenggam tanganku erat sambil menunjukkan layar ponselnya. Meski kami jarang menyalakan koneksi, pagi itu dia iseng membuka WiFi dari kedai kopi terdekat dan hasilnya mengejutkan kami berdua. Namaku muncul di halaman depan salah satu portal berita besar di Jerman. Imigran Indonesia dicurigai menculik putri konglomerat otomotif. Kisah pelarian romantis atau manipulasi berbahaya. Fotoku yang sedang duduk di taman rumah Lia tersebar luas, termasuk satu foto kami berdua dari sudut aneh, seperti diambil dari kejauhan. Ini fitnah, gumamku. Lemas Lia terdiam. Wajahnya memucat.
Mereka menyusupkan narasi, mereka sebar opini bahwa kamu menculikku. Untuk menjatuhkanku, hatiku seperti remuk, semua kerja kerasku, semua ketulusanku, semua hal kecil yang kuberikan untuk Lia dihancurkan oleh satu klik berita. Dunia luar tak peduli siapa aku, mereka hanya peduli siapa yang punya nama besar dan kuasa. Apa yang harus kita lakukan? Tanyaku putus asa. Lia menatapku, tapi kali ini bukan dengan takut. Matanya menyala, penuh keberanian. Kita hadapi, kita tidak kabur lagi. Aku menoleh cepat. Maksudmu? Aku akan bicara, ya. Media, aku akan bilang yang sebenarnya. Bahwa aku pergi karena keinginanku sendiri. Bahwa kamu tidak pernah menculikku. Aku menggeleng. Tapi kalau kamu muncul lagi, mereka akan ambil kamu paksa. Lia, mereka punya segala cara buat kendalikan narasi. Dia menggenggam tanganku. Kuat, tegas. Kalau aku harus memilih antara hidup mewah tapi palsu, atau hidup sederhana tapi bebas dan dicintai dengan jujur, aku akan pilih yang kedua. Aku ingin menangis saat itu juga, bukan karena sedih, tapi karena sadar aku dicintai oleh orang yang berani mempertaruhkan segalanya demi bersamaku. Beberapa hari kemudian, Lia menghubungi seorang jurnalis independen, bukan dari media besar, tapi dari kanal yang terkenal vokal dan netral. Ia datang ke kota kecil kami secara diam-diam dan Lia merekam video klarifikasi. Dalam video itu, dia berkata jujur tentang hidupnya, tekanan keluarganya, dan bagaimana ia bertemu seseorang yang membuatnya merasa jadi manusia untuk pertama kalinya. Aku tidak diculik. Aku melarikan diri, bukan dari pria ini, tapi dari sistem yang memperlakukan hidupku seperti investasi bisnis. Katanya, video itu viral. Ribuan komentar mendukung Lia. Bahkan banyak wanita muda di Jerman mulai mengangkat tagar pagar Let Lia Live. Namun, seperti yang kami duga, reaksi keluarga Lia sangat keras. Malam harinya, kami mendengar suara mobil berhenti di depan pondok, lampu jauh menyinari jendela, ketukan terdengar di pintu, berat menekan, mengancam, dan kami tahu saatnya babak akhir dari pelarian ini dimulai. Ketukan itu bukan hanya suara di pintu, itu suara dari masa lalu Lia, dunia yang ia coba tinggalkan, dan kini datang sendiri menuntut kembali. Lia berdiri mematung, sementara aku menggenggam ponsel tanpa tahu harus menelepon siapa. Kami hanya saling pandang. Dan dalam diam, kami tahu apa yang akan terjadi. Dua pria berpakaian hitam masuk tanpa basa-basi. Mereka menyodorkan dokumen, entah legalitas atau hanya formalitas untuk membenarkan penjemputan ini. Alia von Reichenberg, Anda wajib ikut kami sekarang, ucap salah satu dari mereka, tegas tapi tidak kasar. Aku tidak melanggar hukum, sahut Lia, matanya menatap tajam. Kalian bukan polisi, kami diutus langsung oleh keluarga Anda, demi keamanan Anda dan citra perusahaan. Aku hendak maju membela, tapi satu pria menghalangi dengan badan tegap. Lia melirikku, dan untuk pertama kalinya sejak kami bertemu, aku melihat air matanya jatuh, tapi tanpa suara. Dimas, bisiknya, suaranya gemetar. Kita nggak bisa menang saat ini. Aku menggenggam tangannya erat. Jangan pergi. Tapi dia tersenyum, senyum yang hancur. Aku nggak pergi karena aku mau, tapi karena aku harus. Pria-pria itu menggiringnya keluar. Lia sempat menoleh sekali lagi. Jangan tunggu aku. Tapi jangan lupakan aku. Pintu ditutup, suara mobil menjauh, dan aku berdiri di tengah keheningan pondok, hanya ditemani isak tangis dan segenggam kenangan yang belum sempat menjadi masa depan. Hari-hari setelahnya, aku seperti berjalan tanpa arah. Pondok itu kini kosong. Aku memutuskan kembali ke kota besar, mengurus dokumen, membersihkan jejak, dan diam-diam membeli tiket pulang ke Indonesia. Tak ada alasan lagi untuk tinggal, tak ada harapan yang bisa kupegang. Berita tentang Lia menghilang dari media, klarifikasinya dicabut, kanal YouTube jurnalis yang mengunggah videonya diblokir. Dunia besar itu menang sebelum aku berangkat ke bandara.
Aku duduk sebentar di sebuah hal kecil. Aku buka dompetku dan di dalamnya masih terselip foto kami berdua pria tersenyum di pinggir danau kecil di kota perbatasan itu. Aku belum tahu apakah cinta kami hanya persinggahan atau awal dari sesuatu yang belum selesai. Tapi yang pasti, dia telah mengubah hidupku, mengajariku bahwa cinta bukan soal siapa kita, tapi siapa yang berani memilih tetap tinggal ketika dunia memaksa untuk pergi. Dan sekarang, aku harus belajar tinggal tanpa dia untuk sementara. Bandara Frankfurt pagi itu tidak ramai. Aku duduk di ruang tunggu, mengenakan jaket tua yang sudah mulai usang, dan menatap layar keberangkatan yang menampilkan tulisan Fliegetow Jakarta Boarding Gate 19. Kupandangi tiket di tanganku. Tiket pulang, tiket ke tanah air. Tapi rasanya bukan kemenangan. Lebih seperti kekalahan yang dipoles agar terlihat seperti akhir yang layak. Sudah 2 minggu sejak Lia dibawa paksa. Tidak ada kabar, tidak ada pesan, tidak ada suara. Tapi anehnya, aku tidak membencinya. Bagaimana mungkin aku membenci seseorang yang rela melawan keluarganya demi hidup bersamaku? Yang rela memilih penderitaan hanya agar aku bisa selamat dari ancaman orang-orang kuat. Aku menutup mata, mencoba menghapus ingatan. Tapi suaranya, tawanya, bahkan aroma sabun di rambutnya, semua masih tertinggal hingga suara panggilan boarding terdengar, dan aku pun berdiri dengan berat. Langkahku perlahan menuju gate 19. Kupikir semuanya akan selesai di sana. Tapi ternyata, takdir masih menyimpan satu kejutan. Di tengah lautan wajah asing yang hilir mudik, aku melihat seseorang berdiri. Dengan koper besar di tangannya, aku berhenti. Jantungku seperti berhenti berdetak. Itu dia. Lia. Rambutnya terurai, mengenakan jaket krom panjang, dan mata birunya langsung mengunci pandanganku. Aku tak yakin, mungkin ini halusinasi. Tapi kemudian dia berjalan cepat, sangat cepat. Dan sebelum aku sadar, dia sudah memelukku erat di tengah keramaian. Aku pamit. Baik-baik kali ini, bisiknya dengan suara gemetar. Aku bawa surat legal, aku putuskan sahamku, aku tak lagi punya gelar. Tapi, aku bebas, aku tak bisa berkata apa-apa. Mataku mulai basah. Semua orang menoleh, tapi aku tak peduli. Kamu yakin? Tanyaku lirih. Dia mengangguk dengan senyum yang tak lagi menyimpan luka. Aku tak punya rumah, tapi aku punya tujuan, dan tujuan itu bersamamu. Kami tidak naik pesawat pagi itu. Kami duduk lama di ruang tunggu, menceritakan ulang semua luka dan keputusan. Kami tertawa. Kami menangis, dan kami membuat rencana tentang hidup sederhana, tentang buka warung kopi kecil di Yogyakarta, tentang hidup tanpa istana. Tapi penuh ketulusan, aku tak pernah membayangkan akhir seperti ini. Dan mungkin ini bukan akhir. Ini adalah awal yang sesungguhnya. Karena ternyata pertemuan singkat di kereta itu bukan kebetulan. Itu adalah pintu kecil yang dibuka semesta untuk 2 jiwa yang sama ingin pulang, bukan ke tempat, tapi ke satu sama lain.